Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah hari ini kita akan membahas materi perencanaan partisipatif dengan PRA. Kita akan melanjutkan dari konsep perencanaan. Sekarang kita akan membahas tentang perencanaan partisipatif dengan PRA. Perencanaan partisipatif dengan PRA ini atau Participatory Rural Appraisal atau pemahaman partisipatif kondisi pedesaan adalah pendekatan yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijaksanaan secara nyata. Tujuan utama yang pertama yaitu menghasilkan perencanaan atau rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dengan pengembangan kemampuan masyarakat dalam mengkaji keadaan mereka sendiri, kemudian melakukan perencanaan dan tindakan. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menggunakan alat kajian dan adanya pemandu. Siklus PRA yaitu yang pertama pengenalan masalah dan potensi dengan maksud menggali informasi tentang keberadaan lingkungan masyarakat secara umum. Yang kedua, merumuskan masalah dan penetapan prioritas guna memperoleh rumusan atas dasar masalah dan potensi setempat. Yang ketiga, identifikasi alternatif pemecahan masalah atau pengembangan gagasan guna membahas berbagai kemungkinan pemecahan masalah melalui urun rembuk masyarakat. Yang keempat, pemilihan alternatif pemecahan yang paling tepat sesuai kemampuan masyarakat dan sumber daya yang tersedia dalam kaitannya dengan swadaya. Yang kelima, perencanaan penerapan gagasan dan pemecahan masalah secara konkret agar implementasinya dapat secara nyata mudah dipantau. Yang keenam, penyajian rencana kegiatan guna mendapatkan masukan untuk penyempurnaan tindakan yang lebih besar, di tingkat yang lebih besar. Ketujuh, pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tindakan perkembangan masyarakat. 8. Pemantauan dan pengarahan kegiatan untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang tersusun. 9. Evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk melihat hasil sesuai yang diharapkan. Masalah yang telah dipecahkan, muncul masalah lanjutan dan lain-lain. Alasan metode partisipatif melalui PRA ini yang pertama, adanya kelemahan pendekatan dari atas. Tindakan selaras antara peneliti dan perencana dengan pelaksanaan kegiatan. Masyarakat hanya sekedar sebagai pelaksana, tidak merasa sebagai pemilik program kegiatan, dan tidak melanjutkannya apabila program itu selesai. Dengan pendekatan top-down planning, yaitu ketidakselarasan peneliti dan perencana dengan pelaksananya, masyarakat sekedar pelaksana bukan pemilik. Yang kedua, munculnya pemikiran tentang pendekatan pembangunan dari bawah, yaitu melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan masyarakat merasa memiliki program kegiatan yang diberikan. Dengan bottom-up planning, maka proses pelibatan masyarakat secara overall, self-assessment, dan self-belonging. Prinsip PRA, yaitu partisipatif, masyarakat setempat diperlakukan sebagai mitra dalam pengumpulan analisis data. Luas, bukan sebagai metode baku, tergantung pada tujuan, sumber daya, keterampilan, keahlian, dan waktu. Prinsip yang ketiga, bekerja sama antara pihak luar dan masyarakat, laki-laki maupun perempuan, dan gabungan berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, hemat, menghemat biaya dan waktu, tetapi memadai untuk analisis dan perencanaan. Dan yang kelima, sistematis, pengambilan sampel terstrata agar memperbesar tingkat keabsahan dan kepercayaan untuk memeriksa ulang hasil survei dasar. Di dalam PRA ini ada pemandu atau fasilitator, tetapi fasilitator itu harus mempunyai sikap yang pertama, bersikap sabar. Jika kurang sabar melihat proses yang kurang lancar, lalu mengambil alih proses itu, berarti kita mengambil alih kesempatan belajar dengan masyarakat, mendengarkan dan tidak mendominasi. Fasilitator lebih banyak mendorong masyarakat mengungkapkan pengalaman dan pendapatnya. Fasilitator jangan terlalu banyak berbicara. Yang ketiga, saling belajar dan saling menghargai. Fasilitator menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Memiliki semangat untuk belajar dari masyarakat. Yang keempat, masyarakat bersikap sederajat dan akrab. Fasilitator hubungan dengan masyarakat dilakukan secara tidak resmi, akrab dan santai, sehingga suasana kesederajatan dapat tercipta. Menghindari adanya jarak atau perbedaan antara tim fasilitator dan peserta. Yang kelima, tidak menggurui. Proses belajar berlangsung dengan metode pendidikan orang dewasa. Belajar dengan saling berbagi pengalaman agar diperoleh pemahaman yang kaya. Yang keenam, tidak memilih, tidak memihak dan mengkritik secara frontal. Fasilitator tidak boleh menilai dan mengkritik secara frontal atau tidak boleh bersikap memihak. Fasilitator harus memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan yang berbeda pendapat untuk mencari kesepakatan dan jalan keluarnya. Bersikap terbuka dan mengerti. Fasilitator harus berterus terang kalau masih kurang mengetahui sesuatu. Dan contoh ini masyarakat juga bisa memiliki sikap terbuka kepada kita. Biasakan agar masyarakat mengakui bahwa setiap orang punya pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan, serta tidak mungkin tahu segalanya. Dan yang kedelapan, bersikap positif. Fasilitator harus selalu membangun suasana yang positif. Pelatihan seperlunya dilakukan untuk mendorong masyarakat mencari potensi diri sendiri. Fasilitator jangan memperdebatkan permasalahan untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi carilah jalan keluarnya. Fasilitator harus mendorong masyarakat untuk melihat masalah sebagai tantangan. Teknik participatory dapat dilakukan dengan metode kelompok focus group discussion, jadi curah pendapat atau brainstorming, survei dan wawancara, survei rumah tangga, atau dengan matrik. Metode kelompok terfokus merupakan diskusi yang dilakukan dengan kelompok terpilih, terdiri dari 4-8 anggota masyarakat. Pemilihan masyarakat untuk diskusi tersebut disesuaikan dengan topik diskusi dan latar belakang pengetahuan masyarakat.
Kegunaan metode Tombow mengumpulkan informasi, membangun konsensus, mengklarifikasikan informasi yang ada, dan pengumpulan berbagai pendapat pada isu tertentu. Mengumpulkan informasi pada isu tertentu di bidang perikanan, pengelolaan terumbu karang, indikator lokal tentang kemiskinan, nama-nama hewan, tumbuhan pada suatu habitat. Brainstorming adalah kegiatan berkelompok yang diikuti oleh masyarakat terpilih, di mana peserta bergiliran untuk membagi ide yang berkenaan dengan topik atau pertanyaan. Fasilitator mendorong peserta untuk bereaksi atas suatu permasalahan dan ditanggapi oleh peserta lain. Kegunaan brainstorming untuk mendapatkan informasi baru, perspektif dan ide, atau mengumpulkan berbagai pendapat dari berbagai orang terhadap suatu masalah. Informasi yang dihasilkan biasanya kasar, tapi bisa diikuti dengan teknik partisipasi lain, ranking, Venn diagram, dan FGD. Wawancara terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara atau percakapan baik dilakukan dengan individu atau kelompok untuk suatu tujuan. Biasanya menggunakan suatu daftar panduan pertanyaan, berbeda dengan wawancara terstruktur yang mempunyai daftar pertanyaan yang terstruktur dan dilengkapi pilihan-pilihan. Wawancara bertanya sesuai panduan yang dikombinasikan dengan pertanyaan yang muncul pada saat wawancara berlangsung. Survei rumah tangga. Survei ini merupakan survei terstruktur dilakukan pada rumah tangga. Daftar pertanyaan yang ada merupakan pertanyaan baku. Pertanyaan disesuaikan dengan permasalahan yang ingin diketahui. Biasanya survei ini mencantumkan nama dari responden. Ranking masalah. Ranking masalah adalah cara bagi masyarakat untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi dan menentukan prioritas yang akan dicari jalan keluarnya. Ranking masalah biasanya diikuti dengan pohon masalah. Kegunaan teknik ranking masalah membantu memprioritaskan masalah yang sehingga masyarakat dapat memfokuskan pemikirannya untuk menyelesaikan masalah paling penting. Mintalah masyarakat untuk membandingkan tiap masalah dengan menggunakan nilai skor tertentu. Nilai tersebut antara 1 sampai 5, di mana 5 menggambarkan nilai tertinggi dari kriteria masalah yang dinilai dan 1 nilai yang terendah. Ini misalkan masalah, akibat, masalah, luas masalah, akibat, kemudian kemunculan skor. Masalah ini sangat rendah, rendah, sedang, berat, sangat berat. 1, 2, 3, 4, sampai dengan 5. Terima kasih Bapak Ibu yang mendengarkan video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita akan gunakan untuk kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun salam Rabang Samudaya.